Pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan jejak pendidikan formal yang pertama kali kita tempuh. Dengan usia yang masih dulu membuat kita tidak memikirkan seberapa berat hal yang menjadi kewajiban seorang murid, kita pasti hanya berpikir bermain dan bermain. Namun, dengan bermain kita dapat mengetahui dan mengeksplor isi dunia, akan tetapi hal itu tidak terlepas dari tugas seorang guru yang mengawasi, menjaga, serta mengajari kita dan menuntun kita dalam pendidikan awal ini. Kemudian, setelah pendidikan PAUD berakhir, masuklah kita ke taman kanak-kanak yang sebenarnya tidak berbeda jauh dengan pendidikan anak usia dini. Sebab, metode dalam pengajarannya juga hampir sama. Seperti apa sih? Mari kita simak sampai habis video ini. Pendidikan TK adalah pendidikan yang diberikan kepada anak-anak yang berusia mulai dari rentang 4 hingga 6 tahun. Meskipun pendidikan TK tidak wajib, namun pendidikan TK sangat penting untuk perkembangan anak. Hal ini sesuai dengan pendapat yaitu pada tahun 2020. Pendidikan TK membantu anak dalam mengembangkan kemampuan dasar yang diperlukan untuk pendidikan selanjutnya. Maka, pendidikan TK dapat menetapkan kemampuan dasar untuk membantu sang anak dalam pendidikan selanjutnya yang akan ia tempuh. Selama masa belajar seorang anak di taman kanak-kanak yaitu mulai dari 1 tahun dengan menempuh TK 0 kecil atau TK kecil, namun ada juga yang menyebutnya TK-A. Lalu 1 tahun selanjutnya adalah untuk TK 0 besar atau TK besar dan juga TK-B. Jadi, karakteristik pada anak usia dini ada 5. Yang pertama ada perkembangan fisik. Nah, di dalam perkembangan fisik ada motorik kasar dan motorik halus. Nah, motorik kasar itu yaitu seperti bermain, berlari, dan melompat. Lalu kalau motorik halus itu seperti bermain puzzle dan mewarnai. Kedua, ada perkembangan kognitif. Nah, hal ini mengacu kepada kemampuan berpikir dan rasa ingin tahu yang tinggi. Ketiga, perkembangan sosial dan emosional. Mereka sering menunjukkan Ketiga, perkembangan sosial dan emosional. Mereka cenderung mengekspresikan Ketiga, perkembangan sosial dan emosional. Mereka cenderung menunjukkan ekspresi yang spontan seperti sedih, marah, dan nangis. Ketiga, perkembangan sosial dan emosional. Mereka cenderung menunjukkan sikap ekspresi yang spontan seperti sedih, marah, gembira, dan Ketiga, perkembangan sosial dan emosional. Nah, mereka itu sering cenderung menunjukkan ekspresi yang spontan seperti marah, bahagia, dan menangis. Keempat, ada perkembangan bahasa.
Nah, di sini anak usia dini mulai bisa bercerita pengalamannya meskipun bahasanya tidak terstruktur dan tidak tertata. Dan yang terakhir ada karakteristik belajar. Nah, di sini pada anak usia dini mulai mencoba hal baru dan bereksperimen menggunakan benda-benda yang di sekitar mereka. Cara menghadapi anak usia dini yaitu dengan memberikan kasih sayang dan pujian. Seperti setelah mereka melakukan kegiatan atau belajar, kita bisa memuji seperti, "Wow, kamu hebat sekali." Oh my god! Wow! Selanjutnya, gunakan metode belajar dengan bermain, yaitu dengan cara kita menyediakan permainan yang mereka suka seperti balok dan puzzle. Berikutnya, berkomunikasi secara positif. Nah, kita tidak boleh menggunakan kata kasar dan membentaknya. Gunakan bahasa yang lembut dan penuh kasih sayang. Lalu, menghormati keunikan anak. Setiap anak berbeda, jadi kita tidak boleh membandingkan anak yang satu dengan yang lainnya. Terakhir, mengelola emosi anak dengan bijak. Jika anak didik tantrum, kita harus tetap tenang dan berikan waktu mereka untuk mereda. Selain itu, karakteristik pendidikan di taman kanak-kanak bisa meliputi pembelajaran yang berbasis bermain. Pembelajaran ini dilakukan dengan diiringi kegiatan bermain yang terstruktur. Hal ini dilakukan agar sang anak dapat memahami secara alami bagaimana teknik belajar dan juga mengenali dunia sekitar. Hal ini juga menjadi jembatan untuk pengembangan sosial dan juga emosional sang anak. Pendidikan ini dapat berfokus pada pengembangan keterampilan serta mengajarkan bagaimana caranya berinteraksi dengan teman sebaya dan juga memahami perasaan mereka. Selain itu, tidak lupa pula pengembangan kognitif pada pendidikan ini. Anak-anak mulai mengerti dan dapat diajari konsep dasar mengenal angka, untuk huruf dan juga warna serta banyak hal lainnya melalui kegiatan yang menyenangkan dan interaktif supaya sang anak tidak bosan. Baik, selain itu tugas dari guru
PAUD mengajarkan anak usia ini tentang hal-hal dasar, yaitu untuk mengenal huruf-huruf alfabet, angka, warna, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu ada membimbing. Nah, di sini tuh guru membimbing anak untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan seperti belajar tentang melukis, olahraga, menggambar, dan lain semacamnya. TK lainnya yaitu mengajarkan aturan. Guru TK mengajarkan aturan kehidupan, berkelompok dan disiplin dasar. Yang selanjutnya yaitu mengamati. Guru TK mengamati interaksi anak-anak dengan sesama dan benda-benda di sekitarnya. Pastilah memiliki tugas yang begitu banyak. Di antaranya adalah memiliki tugas dari kelas. Karena apa? Memiliki tugas dari kelas itu sangat perlu untuk guru TK dan juga PAUD. Karena ketika anak-anak kecil itu merasa lingkungan kurang bersih, pasti mereka tidak fokus untuk melakukan pembelajaran. Lalu yang selanjutnya itu ada mempersiapkan kebutuhan mereka. Jadi sebagai guru TK dan PAUD, itu kita datang lebih awal untuk mempersiapkan kebutuhan anak didik kita. Karena apa? Mereka masih kecil, mereka masih membutuhkan peran seorang ibu dalam mempersiapkan segala hal. Lalu yang terakhir itu adalah menyikapi anak yang tidak bisa mengikuti platform belajarnya dengan baik, seperti ada seseorang yang mengganggu mereka, jadi temannya tuh mengganggu, akhirnya sang anak itu merasa tidak bisa fokus. Jadi bagaimana sebagai guru TK itu menyikapi hal tersebut? Bisa dilakukan seperti melerai mereka berdua, memberikan arahan yang tepat, lalu memberikan pesan kepada mereka supaya tidak mengganggu temannya yang sedang fokus belajar. Di sini peran guru itu sangat penting banget, karena sebagai guru TK itu kita tidak hanya belajar memberikan apa yang mereka butuhkan, tetapi kita juga memberikan suatu hal yang bersifat eksternal dari kurikulum yang berlaku, seperti itu, seperti kasih sayang. Jadi sebagai guru TK atau PAUD, kita juga memiliki tugas untuk merancang program, di mana guru TK merancang program pembelajaran dan rencana pengajaran yang lengkap bagi anak didik kita. Dan selanjutnya yaitu mengawasi. Jadi guru TK itu juga memiliki tugas untuk mengawasi anak didik kita selama berada di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, maupun dalam pembelajaran di kelas maupun saat mereka istirahat ataupun saat mereka bermain. Dan yang terakhir yaitu berkomunikasi. Jadi guru TK ini juga harus memiliki komunikasi yang baik kepada orang tua siswa untuk menginformasikan selama kegiatan anak didik kita selama di sekolah. Jadi kita sebagai guru, sebagai narahubung untuk memberikan informasi tentang kemajuan anak dan hal-hal yang harus diperhatikan.
Lalu, mengapa tujuan pendidikan TK itu ada? Tujuan pendidikan TK adalah untuk meningkatkan aspek perkembangan dan daya cipta anak serta membantu mereka untuk belajar mengenal berbagai macam ilmu pengetahuan. Hal yang diajarkan dapat melalui pendekatan nilai budi bahasa, agama, sosial, emosional, fisik, motorik, dan juga hal lainnya. Dengan memberikan anak-anak ilmu pendidikan dari usia dini merupakan investasi terbaik. Jadi pengalaman saya selama di TK dulu, saya pernah mengikuti berbagai macam lomba, yang pertama lomba pantomim, dan alhamdulillah beberapa kali juga menang. Terus selanjutnya tergabung di drum band, tapi bagian yang bendera. Terus ya itu sih yang pengalaman paling seru waktu lomba-lomba pantomim. Terus lomba mewarnai juga beberapa kali. Kalau teman-temannya seperti apa yang kamu ingat? Alhamdulillah sampai sekarang aku masih kontekan sama teman-teman TK, masih berhubungan baik. Jadi ya seru, kangen masa-masa TK. Kalau guru favorit yang ada di TK? Guru favorit semuanya sebenarnya favorit, soalnya apa ya, sangat ini loh, apa ya, waktu itu dulu tuh kan aku sering diikutkan lomba-lomba sama guru, jadi kayak deket banget sama banyak guru. Jadi kalau ditanya favorit, semuanya favorit, tapi ya ada sih dua, itu wali kelas sama guru yang ngelatih aku waktu lomba-lomba. Jadi kesan saya saat pertama turun lapangan ke sekolah langsung yaitu sangat kaget ya, karena selama ini saya hanya belajar teori-teori saja, lalu langsung diajarkan untuk menghadapi anak-anak usia dini yang memiliki karakter yang berbagai macam. Di sisi lain ada senang dan seru. Nah, senangnya kita bisa bernostalgia membeli jajanan anak-anak. Nah, serunya itu kita bisa bermain dengan anak-anak kecil yang lucu dan menggemaskan.